Kita lanjutkan ya presentasinya, silahkan. Yang polisakarida. Ya, sore semuanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Ya, dilanjutkan ya presentasinya hari ini bisa 3 materi, polisakarida, lipid, dan protein. Ibu sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok polisakarida ingin menjelaskan mengenai polisakarida. Yang disusun oleh Ayodia Al-Zahra, Fahmi Rizky, Malak Kumalasari, Septi Berta, dan Rafelina Endi. Pengertian polisakarida. Polisakarida adalah polimer dengan beberapa ratus hingga ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Rumus umumnya adalah C6H10O5N. Polisakarida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Polisakarida simpanan berfungsi sebagai materi cadangan yang ketika dibutuhkan akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagi sel. Sedangkan polisakarida struktural berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel atau keseluruhannya organisme.
Arsitektur dan fungsi suatu polisakarida ditentukan oleh jumlah monomer gula dan posisi ikatan glikosidanya. Jenis-jenis polisakarida. Polisakarida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Polisakarida simpanan yakni polisakarida yang berfungsi sebagai materi cadangan yang ketika dibutuhkan akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagi sel. Misalnya pati, glikogen, dan dekstran. Sedangkan polisakarida struktural yakni polisakarida yang berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel atau keseluruhan organisme, misalnya selulosa dan kitin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kavelina. Polisakarida simpanan. Yang pertama pati. Pati adalah polisakarida simpanan dalam tumbuhan. Bentuk pati yang paling sederhana adalah amilosa, yang hanya memiliki rantai lurus. Sedangkan bentuk pati yang lebih kompleks adalah amilopektin. Yang B ada glikogen. Glikogen adalah polisakarida simpanan dalam bentuk tubuh hewan. Struktur glikogen mirip dengan amilopektin, namun memiliki lebih banyak percabangan. Manusia dan vertebrata lainnya menyimpan glikogen pada sel hati dan sel otot. Glikogen dalam sel akan dihidrolisis bila terjadi peningkatan permintaan gula dalam tubuh. Hanya saja energi yang dihasilkan tidak seberapa sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber energi dalam jangka lama. Lanjut, Berta. C. Dekstran. Dekstran adalah polisakarida pada bakteri dan kamir. Flek di permukaan gigi yang disebabkan oleh bakteri diketahui kaya akan dekstran. Dekstran juga telah diproduksi secara kimia menghasilkan dekstran sintesis. 2. Polisakarida struktural yang terdiri dari selulosa. Selulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel tumbuhan. Selulosa adalah senyawa paling berlimpah di bumi, yaitu diproduksi hampir 100 miliar ton per tahun. Ikatan glikosidik selulosa berbeda dengan pati, yaitu monomer selulosa. Seluruhnya terdapat dalam konfigurasi beta. Selulosa juga dapat berupa zat padat amorf berwarna putih yang tidak larut dalam air dan pelarut organik umum. Selulosa mempunyai 3 radikal hidroksil bebas dari tiap satuan glikosa yang menjadi penyusun. Oleh karena itu, selulosa dapat membentuk ester. Struktur kimia selulosa berupa rantai yang tidak bercabang dan tersusun atas satuan beta D-glukopiranosa dengan ikatan glikosida. Selanjutnya kitin. Kitin merupakan zat padat berbentuk amorf berwarna putih dan sangat tahan terhadap pengaruh bakteri dan juga tahan terhadap pengaruh pelarut-pelarut organik yang umum. Kitin larutan dalam asam nitrat pekat, asam klorida pekat, dan asam sulfat pekat. Kitin merupakan karbohidrat penyusun eksoskeleton arthropoda, serangga, laba-laba, krustase. Kitin terdiri atas monomer glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Kitin murni menyerupai kulit, namun akan mengeras ketika dilapisi dengan kalsium karbonat. Kitin telah digunakan untuk membuat benang operasi yang kuat dan fleksibel dan akan terurai setelah luka atau sayatannya sembuh. Berikutnya pektin. Pektin adalah salah satu kelompok polisakarida kompleks yang mengandung ikatan 1,4 residu asam alfa-D-galaktosfluoronik. Pektin ada di sebagian besar dinding sel primer. Pektin banyak dimanfaatkan pada industri pangan sebagai bahan perekat dan stabilizer agar tidak terbentuk endapan.
Di bawah ini struktur dari pektin. Selanjutnya ada sifat-sifat polisakarida. Yang pertama, berbentuk serbuk, tidak larut dalam air, dan tidak berasa. Yang kedua, tidak dapat bereaksi dengan reaksi Fehling dan Lorentz. Yang terakhir, dapat dihidrolisis menghasilkan molekul glukosa. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanya dari kelompok lain tentang polisakarida? Gimana? Ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Jadi, tadi rumus umumnya apa kalau untuk polisakarida? C6H10O5N ya, Bu? C6H10O5N. Nah, itu untuk gula ketosa atau aldosa? Terus tadi yang contoh-contohnya, contoh-contoh polisakarida, jenis ikatannya udah dilengkapi belum? Slide sebelumnya deh, coba di back. Di back lagi. Yang pati. Nah, tadi. Nah, di sini kan ada jenis ikatannya ya. Ada, ini benar amilosa, amilopektin. Nah, itu ada dia jenis alfa atau beta dari tiap ikatannya ini. Gitu. Nah, ini namanya ini masih kurang lengkap kalau hanya cuma disebutkan amilosa. Tapi disebutkan misalnya di sini alfa 1,4 glikosida kan ya. Berarti alfa 1,4 amilosa. Amilopektin juga sama, berarti ini alfa 1,6 amilopektin. Itu penamaannya. Gitu. Terus yang berikutnya. Untuk glikogen, di sini belum ada strukturnya ya. Glikogennya strukturnya belum ada.
Ini, Bu. Oke, nah ini pengertiannya gimana nih? Strukturnya kan seperti ini ya. Di sini ada tanda kurung. Ini berapa nomornya? Ini. Arti dari angka yang di bawah sini loh. Ini angka berapa sih? 7 ya? Oh ya, ini artinya apa nih? 7 sampai 11. Yang lainnya, ada yang mau jawab? Silakan. Ini glikogen ya, Bu? Iya, ini glikogen kan? Tujuh sampai 11 itu pengertiannya apa? Kenapa di sini ditulis 7 sampai 11? Ikatannya bukan, Bu? Kenapa? Ikatan atom karbonnya, Bu? Atau Ikatan posisinya? atom karbon. Bukan ikatan atom karbonnya, tapi ada kata polimer kan ya. Ini kan untuk kalau sakarida berarti poli. Polisakarida. Nah, tadi pengertian itu apa? Gabungan dari beberapa monosakarida, Bu? Ya, jadi ini Dari gabungan monomer dari mana tadi? monosakarida. Monosakaridanya siapa? Monosakaridanya ini. Ya, glukosnya. Glukosa. Nah, berarti berapa banyak glukosanya? Glukosanya sebanyak 7 sampai 11 untuk membentuk glikogen. Yang membedakan glikogen dengan amilopektin itu adalah rantai sampingnya, ini cabangnya. Gitu. Ya, jadi 7 sampai 11 itu jumlah dari monomernya. Monomernya siapa? Ya tadi glukosanya. Jadi biasanya di sini ada N, di sini seperti ini. Ini simbol dari polimer. Mau itu polimer alam, mau polimer sintetik, penulisan rumus molekulnya seperti ini. Kalau ada cabang nanti tinggal ditambahkan ke atas atau ke bawah. Oke, berikutnya slide berikutnya apa tentang dextran ya. Oke, dextran juga sama. Ini ada N, ada M. Jadi beda-beda. Yang ini monomer yang N ada sekian, monomer yang M ada sekian. Jenis ikatannya untuk yang N itu adalah alfa 16, bisa juga alfa 13.
Nah, untuk yang N ikatannya adalah alfa 16. Oke, berikutnya. Ini selulose ya, sama glukopiran beta. Pengertiannya juga sama. Ikatannya yang membedakan. Ikatan glikosidanya 1,4 dari glukopiranosa. Berarti cincinnya cincin berapa kalau piran? Kalau piranosa. 6 anggota, Bu. Coba lihat berikutnya. Ya, ini glukopiranosanya. Betanya memang banyak yang 14, 13, dan 16. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Presentasi berikutnya. Ini sama pengertian-pengertiannya. Kalau untuk polisakarida. Berikutnya lipid ya. Silakan yang lipid. Baik, Bu, sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok lipid yang terdiri dari saya sendiri, Diah Ayu, kemudian ada rekan saya Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan Yulita. Selanjutnya ini ada klasifikasi dari lipid. Di sini ada bagan. Untuk lipid dibagi menjadi dua, yaitu gliserol dan non-gliserol. Kemudian untuk gliserolnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu sederhana dan campuran. Untuk yang sederhana terdiri dari fats and oil. Kemudian untuk yang campuran dibagi lagi menjadi glikolipid dan fosfolipid, di mana yang glikolipid terdiri dari glukolipid dan galaktolipid, kemudian yang fosfolipid ada lecitin dan sefalin. Kemudian yang non-gliserol ada wax atau lilin, cerebrosida, steroid, dan terpena. Kemudian lemak dan minyak atau fat and oil. Pada umumnya lemak dan minyak lemak yang terdapat dalam bahan makanan atau tanaman dan dalam cadangan lemak hewan berbentuk gliserida, yaitu esterisasi dari asam lemak dan gliserol. Lemak dan minyak didefinisikan sebagai esterisasi dari campuran trihidroksialkohol atau gliserol dan 3 molekul R1, R2, dan R3 asam lemak atau trigliserida. Perbedaan utama dari lemak dan minyak adalah wujudnya dalam suhu ruang. Lemak mengandung lebih banyak asam lemak jenuh sehingga berwujud padat pada suhu ruang. Sedangkan minyak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh sehingga berwujud cair pada suhu ruang. Di bawah ini ada beberapa contoh dari lemak dan minyak strukturnya. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi dan struktur asam lemak. Asam lemak terdiri dari sebuah gugusan tunggal COOH dan sebuah rantai karbon lurus tidak bercabang dengan formula umum CH3, CH2, NCOOH. Misalnya
N sama dengan 0 adalah asam asetat, N sama dengan 1 adalah asam propionat, kemudian N sama dengan 2 adalah asam butirat, dan seterusnya sampai N sama dengan 24. Kemudian berdasarkan kejenuhannya atau ikatan rangkap, asam lemak jenuh, nama asamnya butirat, palmitat, dan stearat. Yang bersumber dari butirat, sumbernya dari lemak susu, palmitat dari lemak hewani dan nabati, kemudian stearat dari lemak hewani dan nabati. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mutiara Andini. Selanjutnya ada asam lemak tak jenuh. Contohnya itu ada asam palmitoleat, sumbernya dari lemak hewani dan nabati. Lalu asam oleat sama sumbernya juga dari lemak hewani dan nabati, asam linoleat dari minyak nabati, dan linolenat dari minyak biji rami. Asam lemak berdasarkan sifat mengering, itu contohnya ada 3, minyak tidak mengering, atau non-drying oil, tipe minyak zaitun, contohnya minyak zaitun, minyak buah persik, dan minyak kacang. Tipe minyak rape, contohnya biji rape dan minyak mustard. Dan untuk minyak hewani, contohnya minyak sapi. Lalu ada minyak setengah mengering atau semi-drying oil, yaitu minyak yang mempunyai daya mengering yang lebih lambat, contohnya minyak biji kapas dan minyak bunga matahari. Dan yang ketiga, minyak nabati mengering atau drying oil, minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika kena oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental dan membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Contohnya ada minyak kacang kedelai dan minyak biji karet. Berdasarkan sumbernya, itu dibagi menjadi 2, yaitu berasal dari tanaman dan hewan atau lemak hewani. Kalau yang dari tanaman itu contohnya biji-biji palawijaya, kulit buah tanaman tahunan, misalnya minyak zaitun dan minyak kelapa sawit. Lalu ada dari biji-biji tanaman tahunan juga, contohnya kelapa, coklat, dan inti sawit. Kalau yang berasal dari hewan itu ada dari susu hewan peliharaan, contohnya lemak susu, dari daging hewan peliharaan, contohnya lemak sapi dan oleosterin, dan dari hasil laut, contohnya ikan sarden dan minyak ikan paus. Berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 3, yaitu minyak mineral, minyak nabati atau hewani, dan minyak atsiri. Minyak mineral itu biasanya bahan bakar, minyak nabati atau hewani bahan makanan untuk manusia, dan minyak atsiri untuk obat-obatan. Selanjutnya ada sabun dan deterjen. Formula sabun adalah RCOONA atau RCOOK. Selanjutnya, jenis sabun tergantung pada jenis asam dan basa yang digunakan. Di sini untuk jenis sabun ada 2, yaitu natrium stearat dan kalium oleat. Untuk bilangan atom karbonnya ini masing-masing 18, dan jenis asam lemaknya dari natrium stearat itu menggunakan asid stearik, sedangkan dari kalium oleat itu menggunakan asid oleik. Untuk jenis basanya, natrium stearat menggunakan natrium hidroksida, sedangkan kalium oleat menggunakan kalium hidroksida. Berikutnya ada saponifikasi. Reaksi saponifikasi atau penyabunan ini merupakan campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun gliserin, atau disebut juga dengan garam lemak. Sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada sabun keras dan sabun lunak. Untuk sabun keras ini adalah sabun yang terbentuk dari NaOH. Contohnya itu seperti sabun cuci, sedangkan untuk sabun lunak itu adalah sabun yang terbentuk dari KOH. Contohnya itu seperti sabun mandi atau sabun kali. Nah, di sini ada reaksi kimia dari saponifikasi, lemak ditambah basa kuat itu menjadi garam lemak atau sabun dan gliserol. Selanjutnya adalah fosfolipid.
Fosfolipid ini merupakan komponen lipid terbesar kedua setelah trigliserida lemak dan minyak pada tubuh hewan. Fosfolipid ini terbentuk lemak padat yang berwarna dan sifatnya larut dalam pelarut lemak atau disebut juga dengan pelarut organik selain aseton. Fosfolipid juga merupakan ester dari gliserol yang hanya terdapat dua asam lemak yang terikat pada gliserol, sedangkan gugus alkoholnya yang ketiga mengikat gugus fosfat. Berbeda dengan lemak yang bersifat hidrofob, fosfolipid bersifat antifilik karena di sini terdiri dari ekor nonpolar yang hidrofob dan kepala polar yang hidrofil. Pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Selanjutnya ada prostaglandin. Prostaglandin ini merupakan suatu hormon yang termasuk golongan lipid kelas eukosanoid, subkelas prostanoid. Prostaglandin ini mempunyai fungsi biologis yang penting dalam reaksi inflamasi, demam, sakit, reproduksi wanita, regenerasi jaringan, dan kanker. Prostaglandin dibiosintesis melalui jalur metabolisme asam arakidonet yang diregulasi oleh 3 tahap enzimatik, yaitu fosfolipase A2, siklooksidinase, dan enzim terminal fosfanoid sintase. Salah satu enzim terminal tersebut merupakan prostaglandin E sintase. Prostaglandin ini asam karboksilat yang tak jenuh, merupakan lipid yang dibangun oleh 20 atom karbon pembentuk rantai utama. Prostaglandin merupakan lipida yang mengandung gugus hidroksil alat di posisi atom C nomor 11 dan C nomor 15. Selain itu memiliki ikatan rangkap pada atom C nomor 13. Berikut proses pembentukan prostaglandin dari asam arakidonet. Selanjutnya yaitu terpen. Terpenoid terdiri atas beberapa macam senyawa, mulai dari komponen minyak atsiri yaitu monoterpena dan sesquiterpena yang mudah menguap. Di terpen menguap yaitu triterpenoid dan sterol, serta pigmen keratonoid. Masing-masing golongan terpenoid itu penting, baik dalam pertumbuhan dan metabolisme maupun pada ekologi tumbuhan. Terpenoid merupakan unit isoprena terpenoid merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 siklik yaitu squalene. Terpen memiliki rumus dasar yaitu C5H8N, dengan N merupakan penentu kelompok tipe terpen. Rumus molekul dasar senyawa terpen merupakan kelipatan dari C5H8N. Ini adalah aturan isopren atau aturan C5. Isoprena unit dapat dihubungkan bersama-sama dari kepala ke ekor untuk membentuk rantai linier atau mereka dapat diatur untuk membentuk cincin. Terpenoid dapat diklasifikasikan menurut jumlah unit isopren yang digunakan. 1 hemiterpenoid, 1 unit isopren. Monoterpenoid, 2 unit isopren. Sesquiterpen 3 unit isopren, diterpenoid ada 4 unit isopren, sesterterpenoid 5 unit isopren, senyawa triterpenoid ada unit 6 isopren, tetraterpenoid 8 unit isopren, politerpenoid dengan jumlah yang lebih besar dari unit isoprena. Selanjutnya feromon.
Feromon adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seks pada hewan jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar ke luar tubuh dan hanya dapat mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Suatu bahan kimia yang disekresi oleh salah seekor serangga suatu spesies serangga yang menyebabkan suatu tanggapan dari seekor serangga lain dari spesies yang sama disebut feromon. Selanjutnya steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Steroid merupakan lipid tak terhidrolisis yang bukan golongan ester. Struktur dasar steroid terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk sistem cincin tetrasiklik. Steroid mempunyai sifat yang sangat luas di dalam tubuh dan mempunyai unit struktur dasar inti penatren yang bergabung dengan cincin siklopentana. Senyawa-senyawa steroid adalah turunan squalena, suatu triterpena, juga keraton dan retinol. Steroid 18 karbon atau C18 meliputi keluarga estrogen, sementara steroid C19 terdiri dari androgen seperti testosteron dan aldosteron. Subkelas C21 meliputi progestagen, juga glukokortikoid, dan mineralokortikoid. Sekosteroid terdiri dari bermacam-macam ragam bentuk vitamin D dikarakterisasi oleh perpecahan cincin B dari struktur inti. Senyawa steroid memiliki kerangka dasar yang spesifik, yaitu 1,2 siklopentanoperhidrofenatren. Kerangka ini sekaligus merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan steroid dengan senyawa organik bahan alam lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu itu ada guideline yang saya kasihkan ya, guideline-nya ya. Apa kira-kira yang belum ada tentang lipid? Yang belum ada di slide ini, yang saya minta supaya ada di dalam slide. Tentang apa yang belum ada? Nah ya, gimana?
Ada yang ketinggalan, yang belum ada materinya? Ibu mohon maaf sebelumnya izin kami ke cross check dulu ya Bu, sebentar. Ya. Ibu maaf, reaksi-reaksinya bukan ya, Bu? Ya, terus ada tentang yang terlewat. Ini simbol apa? Ada yang tahu? Simbolnya yang tadi, yang seperti ini. Ini simbol apa? Ada ini tentang omega. Belum ada ya, Bu. Ada yang tahu asam lemak omega? Lemak baik ya, Bu? Lemak terjenuh. Iya, lemak baik. Maksudnya Trigliserida. dari struktur kimianya. Trigliserida, Bu. Dari ester dari gliserol dengan 3 asam lemak. Ester dari Reaksi gliserol dengan 3 asam lemak yang berbeda. Coba dilihat asam lemak omega. Omega ini masuknya ke dalam lipid jenuh atau lipid tidak jenuh? Tidak jenuh. Tak jenuh ya, Bu. Oke, berarti coba bagian lipid tidak jenuhnya tadi ada tuh. Tinggal ditambahkan yang mana omega 3, yang mana omega 6, omega 9. Yang ini ya, Bu. Ya, coba. Kalau ini masuknya omega apa? Linolenat deh. Yang linolenat. Tadi atasnya, yang benar tadi. Iya, tadi. Nah, itu yang linolenat. Omega 6 ya, Bu? Kenapa omega 6?
Yang linolenat ya. Linolenat kenapa bilangnya omega 6? Yang ini tadi sempat dijawab omega 6 ya. Dari struktur ikatan rangkapnya bukan, Bu? Tahu jawabannya? Kenapa bisa disebut? Tadi bilangnya omega 6 ya? Oke. Linolenat itu adalah omega 3. Kenapa bisa disebut omega 3? Lihat ikatan rangkap yang paling ujung. Jadi kalau di asam lemak itu kan salah satu bagian ujungnya itu adalah asam karboksilat. Ya, ini adalah bagian asam karboksilat. Nah, dihitungnya kenapa bisa omega 3 dihitung dari C yang paling belakang bertemu dengan ikatan rangkap yang paling pertama. Itu menentukan dia omega berapa. Jadi kalau di sini berarti 1, sebentar, ini 2, dan ini 3. Sehingga linolenat itu disebut sebagai omega 3. Kalau linoleat, omega berapa? Omega 3 juga, Bu. Linoleat omega 6, Bu. Karena dia ada kurung 4 ya, Bu. ya, linoleat adalah omega 6. Ya, jadi ini 1 tambah 4 tambah 1, 5, berarti ini 6. Ya, linoleat adalah omega 6. Kalau oleat, Omega 9. oleat adalah omega 9. Ya, itu caranya kita menentukan asam lemaknya itu masuk ke omega berapa. Gitu ya, lihat dari struktur kimianya. Terus nanti kalau untuk reaksi saponifikasi belum ada ya. Oh ini. Oke. Reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi penyabunan ya. Selain NaOH, reaksi dengan KOH bedanya apa?
Oke, ada yang tahu bedanya? Kalau NaOH basah kuat, Bu. Iya. Perbedaannya nanti Hasil dari produk yang dihasilkan, Bu. ya, kalau misalnya NaOH hasilnya gimana? Dia akan membentuk sodium. Keras, Bu, jadinya, Bu. Jadinya keras. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita mau membuat sabun ya, ini sedikit pengetahuan. Jadi kita mau buat sabun, bisa sabun dalam bentuk keras seperti sabun mandi yang keras itu ya. Itu kita menggunakan basanya adalah NaOH. Tapi kalau misalnya kita mau membuat facial wash gitu, facial wash yang putih ya, bukan yang bening. Kalau misalnya kita sabun yang bening, yang cair itu bukan pakai reaksi penyabunan yang seperti ini, bukan dari asam lemak dengan basa, tapi menggunakan emulsi fire-nya gitu ya, anion kation. Kalau yang pakai yang bentuknya foam sabun apa facial wash yang foam yang putih itu pakainya basanya bukan NaOH tapi basanya adalah KOH. Itu yang membedakan bentuk sabun kalau menggunakan basa yang berbeda gitu. Oke, dan di sini ada sedikit terlewat, reaksi saponifikasi bisa terbentuk ketika pH-nya itu minimal. Ada yang tahu berapa? Kalau pH-nya itu belum sampai 8, maka reaksi penyabunan tidak akan terjadi. Jadi ketika kita mau membuat sabun, dicek juga tuh pH-nya. pH-nya berapa? Udah 8 atau belum? Kalau masih di bawah 8, itu masih belum terjadi reaksi penyabunan. Ini sabun kali apa ya? Ada yang tahu? Saya baru baca nih, sabun kali. Gimana? Sabun yang keras gitu, Bu. Harusnya itu contoh yang NaOH yang sabun kali. Kayak apa bentuknya kayak sabun mandi yang batangan gitu. Iya, sabun mani batangan itu pakainya yang NaOH ya. Terus kalau yang bening-bening itu bukan dari reaksi penyabunan. Oke. Jadi ini maksudnya yang tekstur yang lunak, bukan yang sabun cair itu ya, bukan. Jadi nanti takutnya bukan tertukar, salah persepsi gitu. Jadi kalau sabun tidak semuanya pakai proses saponifikasi. Gitu. Kalau sabun colek pakai apa, Bu? Sabun colek saponifikasi karena dia teksturnya dia pakai KOH. Jadi ngebedainnya gini, sabun colek terus yang facial wash yang putih bukan yang bening ya. Kalau yang bening itu pakai apa namanya kation anion gitu ya untuk ininya emulsinya. Kalau yang putih opak tapi bukan pearl, kan ada yang mengkilap-mengkilap ya kalau sabun. Kalau yang facial wash mungkin pernah lihat atau sabun mandi yang ada pearlnya, pearl itu yang mengkilap itu juga bukan dari reaksi penyabunan. Tapi kalau yang warnanya putih opak itu dari reaksi penyabunan. Tapi kalau yang batangan, sabun batangan itu mau dia yang transparan ataupun dia yang opak itu dari NaOH semua. Kalau yang keras bentuknya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya?
tinggal ditambahkan reaksi pada asam lemak ya. Kalau untuk tadi minyak terpen oil itu masuknya ke minyak atsiri. Kalau nggak salah tadi ada di slide-slide bawah ya, bagian terpen. Ya, terpen, feromon, itu masuknya ke dalam minyak atsiri. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke protein. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi protein yang beranggotakan Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein sebanyak 16% dari berat protein. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti tembaga dan besi. Selanjutnya, klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia. Protein sederhana, yaitu asam amino dan tidak ada gugus kimia lain. Contohnya ialah enzim ribonuklease. Yang kedua, protein konjugasi. Rantai polipeptida yang terikat pada gugus kimia lain, bagian yang bukan asam amino dari protein konjugasi disebut gugus prostetik. Protein konjugasi digolongkan berdasarkan jenis gugus prostetiknya. Beberapa klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia dan contohnya diantaranya yang pertama, golongan lipoprotein, gugusnya lipid, contohnya lipoprotein darah. Yang kedua, golongan glikoprotein, gugusnya karbohidrat, contohnya globulin darah.
Yang ketiga, golongan fosfoprotein, gugusnya gugus fosfat, contohnya kasein, susu. Yang keempat, golongan hemoprotein, gugusnya heme, contohnya hemoglobin. Yang kelima, golongannya metal protein, gugusnya besi, seng, tembaga. Contohnya alkohol dehidrogenase. Berikutnya ada klasifikasi protein. Klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama ada enzim, yaitu fungsi sebagai katalis untuk reaksi-reaksi biokimia. Yang kedua protein transport, sebagai transport glukosa, asam amino, dan nutrien lain. Yang ketiga protein bahan makanan, contohnya susu, putih telur, dan biji-bijian. Yang keempat protein kontraktil, fungsinya untuk kontraksi dengan mengubah bentuk atau bergerak. Sebagai contoh protein aktin dan atau miosin atau kontraksi otot. Yang kelima protein struktur, berfungsi sebagai serabut, kabel, atau pelindung untuk memberikan kekuatan dan proteksi dari struktur biologi atau sel. Yang keenam protein pertahanan, berfungsi untuk menjaga organisme dari invasi oleh organisme lain atau melindungi dari luka. Contoh imunoglobin atau antivirus. 7. Protein regulator, berfungsi untuk mengatur metabolisme sel atau aktivitas fisiologi. Di antaranya adalah hormon, seperti hormon insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Klasifikasi protein berdasarkan bentuk. Protein bentuk serabut atau fibrous. Protein ini terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin. Contohnya alpha helix, triplex helix, beta pleated sheet yang paralel atau anti-paralel. Klasifikasi protein. Protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan encer. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah denaturasi. Klasifikasi protein berdasarkan tingkat degradasi. Yang pertama ada albumin. Albumin larut dalam air dan mengendap dalam garam berkonsentrasi tinggi melalui proses yang disebut penggaraman atau salting out. Contoh, albumin telur dan albumin serum. Yang kedua ada globulin. Globulin tidak larut dalam air, tidak larut dalam garam encer, juga tidak larut dalam garam pekat dengan kejenuhan 30-50%. Glutelin, protein ini tidak larut dalam larutan netral, tetapi larut dalam asam dan basa encer. Contoh protein gandum atau glutenin dan protein padi atau orezenin. Gliadin, prolamin. Gliadin larut dalam 70-89 etanol, tidak larut dalam air dan etanol 100%. Contohnya protein gandum atau gliadin dan protein jagung atau zein. Histon sangat basa dibandingkan dengan protein lain dan cenderung berikatan dengan nukleat di dalam sel. Contoh histontimus. Protamin larut dalam air dan bersifat basa. Susunan protein. Struktur primer, urutan asam amino atau rantai poliptida. Struktur sekunder, alpha helix atau beta sheet karena ikatan hidrogen antar gugus CO dan NH pada poliptida. Struktur tersier. Struktur poliptida karena interaksi antara gugus R atau kovalen jembatan SS dan interkasi lemah hidrogen elektronik interaksi dipole dan van der Waals. Struktur kuaterner. Struktur karena interaksi antara poliptida satu dengan yang lain. Jenis ikatan protein. Yang pertama ada ikatan hidrogen, berperan pada struktur sekunder, helix, dan lembaran. Yang kedua, ikatan peptida, ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksil asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul air. Yang ketiga ada ikatan disulfid, dua residu sistein yang saling menghubungkan dua bagian rantai polipeptida
Ikatan resisten tersebut relatif stabil dan resisten terhadap bagian keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Yang keempat ada ikatan elektrostatik. Pada pH fisiologis, ikatan elektrostatik terjadi antara gugus epsilon asam amino lisin yang mempunyai muatan +1 dengan gugus non-alfa karboksil, aspartat, dan glutamat yang mempunyai muatan -1. Kedua gugus yang mempunyai muatan berlawanan tersebut berikatan secara elektrostatik untuk menstabilkan struktur protein. Reaksi asam amino yang ada keamfoteran asam amino. Suatu asam amino mengandung baik suatu ion karboksil maupun ion amonium dalam sebuah molekul. Oleh karena itu, asam amino bersifat amfoter. Asam ini dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa, masing-masing dengan menghasilkan suatu kation, suatu anion. Selanjutnya, sintesis asam amino. Asam amino biasa merupakan senyawa yang agak sederhana dan sintesis campuran resemik dari kebanyakan asam amino ini dapat dicapai dengan teknik-teknik standar. Campuran resemik kemudian dapat dipisahkan untuk menghasilkan asam amino enantiomer murni. Jalur sintetik lain menuju asam amino ialah dengan aminasi suatu asam alfa halo dengan amonia berlebih. Perlu digunakan NH3 berlebih untuk menetralkan asam yang meminimalkan alkilasi berlebih. Selanjutnya, titik isolistrik. Larutan berair dengan asam amino netral ini bersifat agak asam karena keasaman gugus NH3+ min NH3+ lebih kuat daripada kebasaan gugus min CO2. Akibat perbedaan dalam keasaman dan kebasaan ini adalah bahwa suatu larutan berair alanina mengandung lebih banyak anion asam amino daripada kation. Dapat kita katakan bahwa alanina mengemban muatan negatif neto dalam larutan berair. Yang B, asilasi. Gugus amino dari suatu asam amino dapat dengan mudah diasilasi dengan suatu halida asam atau dengan anhidrida asam untuk menghasilkan amida. Karena nitrogen amida tidak bersifat basa, suatu asam amino terasilasi tidak membentuk ion dipolar. Karena alasan ini, asam amino terasilasi menunjukkan sifat-sifat fisis yang khas dari senyawa organik. Berikut tabel titik isolistrik beberapa asam amino. Pada pH netral ada alanina, titik isolistriknya 6,00, ada glutamina, titik isolistriknya 5,65. Pada pH asam ada asam glutamat, titik isolistriknya 3,22. Asam aspartat, titik isolistriknya 2,77. Pada pH basa ada lisina, titik isolistriknya 9,74, sama arginina itu titik isolistriknya ada 10,76. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, ada yang mau tanya tentang protein? Protein sifatnya amfoter ya. Belum ada, Bu. Gimana? Tadi belum ya? Reaksi protein? Kerusakan protein? Sudah ada belum? Gimana?
Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, itu tambahannya ya. Silakan ditambahkan tentang denaturasi protein. Baik, Bu. Reaksinya seperti apa? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bentar, saya cek absen dulu ya. Hadir semua ya? Atau ada yang pindah dari pagi ke sore? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Pas ya berarti ya, 19 mahasiswanya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, minggu depan kita materi tentang ini lagi ya, kita bahas lagi. Dari karbohidrat sampai ke protein. Hanya di review saja materinya. Sebenarnya kan kalian sudah mencari gitu ya, materi-materi yang sudah jadi poin yang harus dikuasai. Nanti kita bahas kembali materi tersebut. Ibu mau nanya Bu, kalau untuk buku referensi buat kita baca-baca Bu, selain yang kimia organik Fessenden itu, apalagi ya Bu? Banyak sih kimia organik ya. Maxwell juga masih bisa dipakai. Kalau Fessenden kan memang ada bahasa Indonesianya ya. Iya, kalau Maxwell yang bahasa Inggris ya Bu berarti. Kalau yang ada udah terjemahannya Bu? Kenapa? Kalau yang udah ada bahasa Indonesianya buku apa Bu? Saya taunya itu aja. Yang Fessenden. Kalau yang bahasa Indonesia. Acuannya. Kalau kimia organik ya. Kalau penulisnya, oh ada penulisnya Pak siapa sih namanya saya lupa. Dosen UI juga. Penulis kimia organik, buku kimia organik. Pariswanto. Coba dicari. Iya Bu, nanti saya cari. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.